warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Renvi Nurlita Kustianti dengan NIM C24012210059. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mereview atau menjelaskan materi yang sudah aku pelajari pada pertemuan praktikum biologi perikanan minggu kelima. Setelah materi-materi seperti pertumbuhan, reproduksi yang sudah kami pelajari di minggu-minggu sebelumnya, pada minggu kelima ini kami mempelajari materi tentang analisis makanan ikan. Baik, langsung saja ke materinya. Pada dasarnya, ikan ini sama seperti hewan-hewan atau makhluk hidup lainnya yang pastinya memerlukan makanan. Karena makanan itu berfungsi untuk pertumbuhan ikan dan juga pertumbuhan sel organisme. Jadi makanan sendiri itu bisa diartikan sebagai organisme, bahan, maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kebutuhan dan perkembangan organ tubuhnya. Lalu tingkah laku atau kebiasaan ikan dalam mencari dan mengambil makanannya itu bisa disebut kebiasaan makanan atau feeding habits. Nah, ada beberapa jenis ikan yang memang aktif mencari makanan selama 24 jam. Ada juga ikan-ikan yang hanya mencari makanan pada waktu-waktu tertentu saja. Dan saat-saat ikan aktif mencari makanan selama 24 jam itu bisa disebut feeding periodicity. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari kebiasaan makanan ikan ini karena untuk mengetahui kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan ikan tersebut dan juga untuk mengetahui ikan tersebut berperan sebagai apa di ekologinya. Berdasarkan jenis kelompok makanannya, ikan terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama itu herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Nah, tipe-tipe makanan ikan yang umumnya ditemukan itu biasanya ada plankton, nekton, bentos, dan juga detritus. Dengan kita mengetahui jumlah dan jenis makanan ikan, kita dapat menyusun urutan kebiasaan makanan ikan, di mana ada 4 urutan makanan ikan. Yang pertama itu makanan utama, yaitu makanan yang dikonsumsi ikan dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada makanan pelengkap, itu makanan yang dikonsumsi dalam jumlah sedikit. Kemudian ada makanan tambahan, itu yang dikonsumsi ikan dalam jumlah sangat sedikit atau lebih sedikit lagi dibanding makanan pelengkap. Dan yang terakhir itu ada makanan pengganti, makanan yang dikonsumsi jika makanan utama tidak ada, di mana makanan pengganti ini jenisnya bisa bervariasi. Adapun faktor-faktor yang menentukan apakah suatu jenis ikan akan memakan organisme makanan. Di antaranya itu ada ukuran makanan, ketersediaan makanan, warna makanan, dan juga selera ikan terhadap makanan tersebut. Jadi jumlah makanan yang dibutuhkan oleh suatu jenis ikan itu juga bisa tergantung pada macam makanan, kebiasaan makanan, kelimpahan makanan, suhu, dan juga kondisi umum dari ikan yang bersangkutan dalam mencari makanan. Selanjutnya ada prosedur kerja dari praktikum analisis makanan ikan. Yang pertama itu kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang digunakan itu seperti mikroskop, kaca preparat, cover glass, kemudian ada sampel lambung dan usus ikan yang ada dalam botol jar, kemudian cawan petri, gelas ukur, alat bedah, timbangan digital, dan lainnya. Setelah menyiapkan alat dan bahan, itu kita langsung menimbang bobot dari lambung plus usus ikan di timbangan digital. Kemudian setelah menimbang lambung dan juga usus, sekarang kita menimbang bobot lambung ikannya saja. Kemudian setelah bobot lambung ikan yang masih utuh itu sudah ditimbang, kita keluarkan isi dari lambung tersebut dengan cara dikerik. Setelah isi lambung sudah dikeluarkan, kemudian timbang lagi bobot dari si isi lambung ikan tersebut, di mana hasil dari bobot isi lambung yang sudah dikerik itu dijadikan sebagai perbandingan dengan Aquades untuk pengenceran nanti, di mana perbandingannya adalah 1:4. Setelah pengenceran isi lambung dengan Aquades itu sudah selesai atau sudah tercampur,
Terus selanjutnya kita akan mengamati ke dalam mikroskop, dimana pertama kita ambil sampel tersebut menggunakan pipet, kemudian menaruhnya di dalam kaca preparat, dimana dibagi menjadi 3 bagian. Yang 3 bagian di dalam kaca preparat itu merepresentasikan ada 3 kali pengulangan, dimana dalam 1 kali ulangan itu kita harus mengamati ada 5 lapang pandang. Nah, jadi lapang pandang itu tuh ada organisme apa saja. Setelah kita menemukan misalkan di salah satu lapang pandang itu ada suatu organisme, itu selanjutnya kita identifikasi itu organisme apa. Kemudian catat hasil identifikasi tersebut dan juga dokumentasikan. Oke, mungkin cukup sekian video dari aku, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.